Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Syifa dengan NIM 221103050019. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan saat ujian kompre. Yang pertama yakni mengapa sedekah termasuk dalam rukun Islam? Kemudian apa makna dan implikasinya menurut Quran dan hadis? Jadi, karena sedekah ini termasuk bagian dari rukun Islam lewat zakat, nah sedangkan zakat itu kan merupakan sedekah wajib, sementara sedekah biasa itu dihukumi sunnah. Sedalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwasanya orang yang bersedekah itu pahalanya bisa dilipat gandakan sampai dengan 700 kali. Di hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Adapun maknanya, yakni sedekah ini dapat membuat hati kita lebih bersih dan terjauh dari sifat pelit. Kemudian bisa dianggap dengan niatan membantu orang lain, kemudian akan membuat hubungan sosial kita menjadi lebih baik dan jadi alasan kenapa Allah akan sering menolong kita. Nah, implikasinya hidup itu akan menjadi lebih tenang, kemudian rezeki tambah berkah dan juga menguatkan rasa persaudaraan dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yakni aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad lalu. Nah, apa bentuk nama-nama aliran seperti Mu'tazilah dan lain-lain di saat ini di Indonesia, serta jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Nah, yang pertama itu ada Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah di sini mengutamakan akal sebagai sumber utama pemahaman agama, bahkan di atas wahyu jika terjadi pertentangan. Nah, tidak ada kelompok resmi yang menamakan dirinya sebagai Mu'tazilah, namun corak pemikiran rasionalis mereka masih hidup dalam beberapa kelompok dan juga beberapa tokoh. Adapun corak pemikiran yang masih ada di Indonesia hingga saat ini seperti pemikiran Islam liberal, kemudian modernisme Islam atau juga kelompok intelektual progresif. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Khawarij, yang mana mengkafirkan pelaku dosa besar termasuk pemimpin muslim yang zalim, menganggap pemerintahan yang sah selain yang mereka akui itu sebagai kafir. Nah, sama seperti sebelumnya, tidak ada kelompok resmi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Khawarij di Indonesia saat ini. Tapi ciri-ciri Khawarij masih seringkali muncul dalam bentuk kelompok ekstrem radikal yang mudah sekali mengkafirkan muslim lain dan juga menghalalkan kekerasan atas nama agama. Seperti contoh, kelompok-kelompok yang pernah terlibat aksi teror seperti JAD, JI, dan lainnya, atau yang pernah terjadi bom Bali, bom bunuh diri. Nah, kemudian yang terakhir ada Al-Asy'ariyah. Nah, mana ini merupakan aliran teologi Islam Sunni yang muncul sebagai upaya untuk mengambil jalan tengah atau wasatiyah dalam perdebatan sengit antara kaum rasionalis seperti Mu'tazilah yang terlalu mengagungkan akal dan kaum literalis yang cenderung menolak penggunaan akal dalam masalah teologi. Nah, Asy'ariyah di sini adalah aliran yang hidup paling kuat dan resmi di Indonesia. Contohnya seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah yang bersifat moderat dan mengedepankan jalan tengah teologis. Kesamaan masa lalu dan masa kini, yang pertama sama-sama berawal dari perbedaan cara memahami ajaran. Kemudian yang kedua sama-sama memiliki pengikut yang sama kuat pada pendekatannya masing-masing. Dan yang terakhir, perbedaan muncul dari penafsiran ayat, cara memahami hadis, cara melihat politik dan masyarakat. Namun bedanya zaman sekarang perbedaan itu lebih banyak dalam hal pemikiran, bukan konflik fisik seperti masa lalu. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan ataupun kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Nah, adapun makna dari hadis ini bahwasanya menegakkan kebaikan dan kebenaran akan terasa sangat berat, penuh tantangan dan sering tidak didukung oleh lingkungan. Nah, salah satu contohnya yang pertama, menolak ikut memanipulasi laporan keuangan meskipun seluruh teman atau rekan kerja itu melakukannya. Nah, kemudian menegur teman yang mencontek sekalipun nantinya kita akan dianggap sok suci. Nah, yang terakhir yakni menutup aurat, yang mana di tengah budaya yang semakin bebas di sini, mempertahankan prinsip agama adalah salah satu perjuangan yang berat tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Baik, di sini saya akan menjawab soal keempat, yakni terkait praktek bacaan dan gerakan sholat jenazah pria. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Fajr dan hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jadi di sini ada bacaan di ayat pertama wal fajr itu ada matobi'i dan al-qamariyah dan qalqalah sugro. Nah, kemudian walaya lin ash itu ianya itu matobi'i, lin ashnya itu idhar halki. Kemudian wasyaf'i itu asyamsiyah, wal wats itu walnya itu matobi'i, wal watsrinya itu masuk ke al-qamariyah. Kemudian walaili ini sama matobi'i dan al-qamariyah. Idza dzanya ini juga matobi'i. Kemudian hal fi-nya juga matobi'i. Kemudian qasamul lidzi itu termasuk idgham bila gunnah. Kemudian alam taro itu masuk ke idhar syafawi, mim sukun bertemu ta. Kemudian kaifa itu masuk ke matlin. Kemudian bi'at itu masuk ke qalqalah kubro. Kemudian iromadza dzanya juga matobi'i, til imad al-qamariyah sama qalqalah kubro. Kemudian lam yukhlaq itu masuk juga ke idhar syafawi. Kemudian misluha hanya juga masuk ke matobi'i. Fil bilad fi-nya itu masuk ke matobi'i. Al biladinya al qamariyah dan qalqalah kubro. Nah, kemudian wasamuda mu-nya juga matobi'i. Alladzina sama al qamariyah. Jabu itu janya juga matobi'i. As-sokhra itu masuk ke asyamsiyah. Kemudian bilwad itu al qamariyah dan qalqalah kubro. Kemudian wafir aunadzil autad
itu ada al-qamariyah sama mat tabi'i. Kemudian di alaihim itu masuk ke matlin, sauto itu juga masuk ke matlin. Kemudian inna itu masuk ke gunnah nun bertasydid. Kemudian labil mirsad itu juga qalqalah kubra. Kemudian fa'amal insanu, mimnya itu masuk ke gunnah juga. Al insanu itu masuk ke al qamariyah. Kemudian nun bertemu saknya itu masuk ke ikhfa. Kemudian idza dzanya juga sama mat tabi'i, mabtalahu mat tabi'i dan qalqalah sughra. Kemudian lanya itu masuk ke mat tabi'i. Kemudian Robbi akroman itu masuk ke majais. Kemudian wa amma idza itu juga masuk ke majais. Kemudian mabtalahu qalqalah sughra, alaihi itu matlin. Robbi ahanan itu juga masuk ke majais. Kemudian kalla balla tukrimunal yatim itu ada mat tabi'i, kemudian al-qamariyah. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin itu ada mat tabi'i, kemudian sama al-qamariyah. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma itu ada mat tabi'i juga. Kemudian ada asyamsiyah. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma itu selain mat tabi'i, al-qamariyah itu juga ada ikhfa syafawi. Kemudian karena fathatain bertemu jim. Kemudian kalla idza itu ada majais sama tabi'i. Dukkatil ardu itu al-qamariyah. Daka itu juga ifa. Kemudian wajah rabbuka wal malaku itu masuk mat wajib. Kemudian al malakunya masuk di al-qamariyah. Sofa itu masuk di ikhfa. Kemudian yauma idzim bi jahannama itu masuk pada iklab. Kemudian yauma idzin itu masuk ke matlin. Yauma idzi yatadzakkaru itu masuk ke idgham bi gunnah. Al insanu al-qamariyah. Kemudian wa anna itu masuk ke mat tabi'i. Az-dzikra itu masuk ke asyamsiyah. Kemudian yaqulu mat tabi'i. Kemudian lihayati itu juga mat tabi'i. Fa yauma idzin itu masuk ke matlin. Adzabahu ahad itu masuk ke majais. Kemudian wasaqahu ahad itu sama juga majais. Ya ayyatuhan itu juga majais. An-nafsu itu asyamsiyah. Al-mutmainnah itu al-qamariyah. Irji'i ila itu masuk ke majais. Kemudian radiyatan mardiyah itu masuk ke idgham bi gunnah. Kemudian fadkhuli fi ibadi itu juga mat tabi'i. Wadkhuli jannati itu juga mat tabi'i. Nah, tapi di sini juga ada mat aris sukun. Soalnya kayak wal faj, kemudian qasamul lidhi hij apabila dibaca sukun akhirnya maka itu masuk ke mat arid li sukun seperti itu. Shadaqallahu maulana al-azim. Baik, di sini saya akan membacakan ad-duha, al-alaq dan al-maun bil ghaib.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu maulanal adzim. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara bertayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Sedangkan dalam hadis sendiri ada hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari dan sedekah ada yang Kemudian kita pindah di tempat yang lain atau di sisi yang lain yang mana debu yang sudah digunakan tidak diperkenankan untuk digunakan lagi. makna dan implikasi dari sedekah itu yang pertama itu mengungkapkan bahwasanya memang harta adalah kehidupan. Yang kedua itu membuktikan keimanan dari seseorang. Dan yang terakhir yakni membaca doa setelah tayamum atau doa selesai wudhu.